Ada salah seorang pegawai yang sakit hati dengan atasannya sehingga ia pun menghapus semua sistem keamanan di salah satu boneka. Dan boneka yang sudah dikacaukan ini tetap di-packing kemudian dipasarkan. Sungguh malang bagi orang yang mendapatkan boneka ini. Karena boneka canggih bernama Buddy itu sudah sangat viral, maka semua anak di belahan dunia meminta orang tuanya untuk membelikan mereka boneka Buddy. Namun ibu Andy tidak bisa memberikannya saat Andy sangat berharap bisa memilikinya. Ibunya hanyalah seorang pegawai minimarket dan tentu saja gajinya tidak cukup untuk membelikan boneka Buddy. Andy yang tidak punya teman di dunia nyata tentu saja sangat senang jika bisa memiliki boneka pintar untuk menemaninya. Tapi sepertinya rezeki memang sudah diatur oleh Tuhan karena ada salah seorang yang mengembalikan boneka Buddy yang sudah dibelinya karena dianggap rusak. Namun ibu Andy yang merasa bonekanya baik-baik saja meminta kepada atasannya agar boneka retur itu bisa diberikan kepadanya saja daripada dibuang. Anak ini sangat senang sekali saat mendapat boneka canggih yang bisa hidup layaknya manusia. Boneka AI ini pun langsung memindai Andy untuk mengenali pemiliknya. Begitu pula Andy yang juga harus memberikan pengetahuan kepada boneka ini sehingga Buddy bisa melakukan apapun yang diinginkannya untuk membantu kehidupan Andy. Buddy pun juga terus memperhatikan dan meniru semua gerak-gerik Andy. Boneka Buddy memang diciptakan agar bisa membantu dan melindungi manusia yang memilikinya. Andy yang tidak memiliki teman di dunia luar tentu saja sangat senang dengan kehadiran Buddy. Namun saat kucing Andy tidak sengaja melukai tangannya, Buddy malah merespon negatif dan menganggap kucing peliharaan Andy adalah ancaman bagi pemiliknya sehingga Buddy pun malah menyerang kucing peliharaan Andy. Untunglah Andy melihat penyerangan yang dilakukan oleh Buddy dan ia langsung cepat-cepat menyelamatkan kucingnya. Anak ini melatih boneka canggih miliknya untuk menakut-nakuti pacar baru ibunya. Andy tidak suka karena kini ibunya sudah punya pacar baru yang selalu datang ke rumahnya dan Andy pun menceritakannya kepada Buddy. Dua orang teman Andy pun datang ke rumahnya dan merasa kagum dengan boneka milik Andy karena boneka Buddy seharusnya tidak bisa diajarkan hal-hal nakal ataupun jahat. Sedangkan boneka Buddy milik Andy malah bisa disuruh melakukan apa saja. Andy pun tidak memperdulikan hal itu asalkan ia bisa membuat pacar baru ibunya merasa tidak nyaman ada di rumah ini. Melihat Buddy semakin lama semakin pintar dan mau menuruti mereka, Buddy malah diperintahkan untuk mencuri beberapa makanan dari orang lain. Para anak-anak pun tampak sangat tertarik dengan Buddy, tapi Buddy mulai merasa bahwa kini Andy malah jadi asik sendiri dengan teman-temannya dan mulai melupakannya. Buddy pun merasa cemburu dan diam-diam Buddy mempelajari sesuatu yang mengerikan dari film yang ditonton oleh Andy dan teman-temannya. Tak disangka ternyata Buddy meniru semua adegan televisi kemudian mengambil pisau dan akan menyerang teman-teman Andy. Karena merasa Buddy kini mulai berbahaya, Andy pun mencoba untuk mengurung Buddy di dalam lemari. Namun yang ada hal itu malah membuat Buddy semakin ngamuk dan tak terkendali. Chucky pun tak sengaja melihat kalau pacar baru ibunya Andy sudah berbuat kasar kepada Andy sehingga Chucky sangat marah dan mulai mengganggu pacar ibunya Andy. Chucky pun terlihat seperti merencanakan sesuatu kepada pacar baru ibunya Andy itu. Pria ini ternyata berbohong kepada ibunya Andy. Ternyata ia sudah punya keluarga tapi tetap menjalani hubungan dengan ibunya Andy. Chucky yang kesal dengan pria ini diam-diam mengikutinya dan menyerangnya saat pria ini akan memasang lampu di genteng. Pertarungan yang cukup panjang terjadi dan Chucky pun berhasil menghilangkan nyawa pacar dari ibu majikannya. Dan dengan bangganya, Chucky mengatakan bahwa itu semua perbuatannya. Bukannya senang, Andy pun kembali mengurung Chucky. Andy yang panik pun memanggil teman-temannya dan mereka menyusun rencana untuk memusnahkan Chucky. Andy berpura-pura untuk mengajaknya bermain dan teman-temannya yang lain sudah bersiap untuk melakukan serangan. Setelah Chucky berhasil diamankan, mereka pun langsung menonaktifkannya dan mengambil mesin di dalam tubuh Chucky. Andy pun langsung membuangnya, namun boneka itu malah dipungut oleh petugas kebersihan di apartemen tempat Andy tinggal. Pria ini ternyata cukup ahli dalam teknologi mesin dan ternyata ia malah memperbaiki boneka Chucky yang sangat berbahaya. Tak butuh waktu lama ternyata Chucky berhasil nyala kembali dan Chucky melihat Andy pemilik sebelumnya dari CCTV. Walaupun mesinnya sudah diganti, ternyata Chucky masih menyimpan ingatan dan ia ternyata sangat dendam terhadap Andy dan teman-temannya yang sudah membuang dan menyakitinya. Saat pria yang memperbaikinya ini sedang lengah, Chucky malah menghilang dan mengganggu sistem kelistrikan. Kemudian menyakiti orang yang sudah memperbaikinya ini. Setelah berhasil bangkit kembali, Chucky memasukkan dirinya ke dalam box dan menyerahkan dirinya kepada salah satu anak yang tinggal di sekitar rumah Andy. Anak itu pun mengajak Andy ke rumahnya dan memperlihatkan boneka Buddy miliknya. Anak ini mengira ini adalah boneka Buddy yang baru. Melihat boneka Buddy milik temannya ini, Andy merasa gelisah karena khawatir kalau itu adalah Chucky. Pihak kepolisian pun juga sudah mulai serius menangani kasus yang disebabkan oleh serangan dari boneka Buddy alias Chucky. Tapi Andy mencoba untuk menenangkan dirinya dan meyakini dirinya bahwa tidak mungkin itu Chucky karena Chucky sudah hancur. Tapi saat Andy sedang berada di
minimarket, boneka Buddy milik temannya mengatakan bahwa dirinya adalah Chucky dan televisi di minimarket ini menayangkan video Andi yang sedang menangis. Tentu saja itu adalah ulah dari kecanggihan Chucky. Teman Andi ini pun marah karena Andi terlihat ingin merusak bonekanya. Andi sudah berusaha menjelaskan bahwa boneka ini mengerikan dan itu adalah Chucky. Saat mereka dilerai, Andi tidak sengaja menemukan HP pemilik baru Chucky itu dan dengan HP itu Andi bisa melacak keberadaan Chucky. Boneka mengerikan ini sedang membuat celaka seorang wanita yang mengendarai mobil. Andi yang sebelumnya menjadi pemilik boneka tadi akhirnya mengaku kepada ibunya bahwa boneka Chucky sudah banyak menghilangkan nyawa orang. Namun ibunya malah tidak percaya dan berbalik memarahi Andi. Chucky yang dendam karena sudah dibuang oleh Andi kini mulai menerornya. Televisi di rumahnya tiba-tiba menyala dan suara-suara ancaman muncul di sekitar Andi. Hal ini membuat Andi semakin kesal dan menghancurkan semua benda di rumahnya. Ibu Andi yang melihat semua ini malah mengira Andi sakit jiwa dan stres berat. Keesokan harinya ada lagi berita bahwa salah satu penghuni apartemen ini meninggal. Teman-teman Andi pun yakin kalau ini semua adalah ulah Chucky. Mereka pun memeriksa keberadaan Chucky menggunakan HP pemilik barunya dan ternyata benar bahwa Chucky lagi-lagi menyerang orang tak bersalah. Dan kini Chucky sedang mengincar Andi. Namun saat teman-temannya akan menyelamatkan Andi, Andi malah ditangkap polisi karena polisi mengira Andi terlibat dalam kasus mengerikan belakangan ini. Andi berusaha menjelaskan bahwa Chucky pelakunya, namun tidak ada yang percaya. Suasana di minimarket ini seketika menjadi mencekam dan HP semua orang berdering. Drone dengan baling-baling tajam berterbangan dan akan menyakiti semua orang di dalam sini. Disinilah baru semua orang sadar bahwa yang menebar teror di kota mereka selama ini adalah sebuah boneka. Bahkan Chucky pun bisa mengendalikan boneka-boneka lain yang ada di sekitarnya. Dan sekarang yang menjadi target utama Chucky adalah Andi. Semua boneka mengerikan ini mengarah ke Andi dan untunglah teman-teman Andi cepat datang menolong. Tapi mereka belum aman karena ternyata ibunya Andi sudah tertangkap oleh Chucky. Andi pun membiarkan teman-temannya pergi terlebih dahulu dan ia akan tetap di dalam untuk menyelamatkan ibunya. Saat Andi sudah berhasil menemukan ibunya, Chucky malah mengendalikan alat bantu dengar di telinga Andi dan membuat Andi lengah. Chucky pun langsung mengambil kesempatan itu untuk menyerang Andi. Andi menyanyikan lagu persahabatannya bersama Chucky dulu dan untunglah Andi berhasil membuat perhatian Chucky teralihkan. Kemudian Andi pun cepat-cepat menghancurkan Chucky. Andi pun benar-benar membuat Chucky benar-benar hancur dan kini ibunya pun berhasil diselamatkan.